Hai hai hai, halo Sobat Faiza. Ketemu lagi di Faiza Channel bersama Teacher Yuni. Oke Sobat Faiza, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita yang masih berhubungan dengan operasi matriks. Pada video sebelumnya kita sudah belajar yaitu cara menjumlahkan dan mengurangkan matriks. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana perkalian matriks. Secara umum, ada dua perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan sebuah bilangan atau skalar, dan yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks lainnya. Nah, bagaimana cara mengoperasikan perkalian matriks pada dua jenis tersebut? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Perkalian matriks dengan sebuah bilangan atau skalar. Nah, caranya adalah kita tinggal mengalihkan bilangan yang berada di luar matriks dengan semua elemen yang ada pada matriks. Sebagai contoh, kita simak berikut ini. Oke sobat, kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh berikut ini, yaitu perkalian matriks dengan bilangan skalar. Nah, pada contoh diketahui bahwa matriks A memiliki anggota 2, 5, min 4, 8. Nah, tentukanlah nilai dari hasil kali perkalian 3 kali A, kemudian yang B min setengah kali A. Nah, pada soal ini dapat sobat-sobat lihat bahwa yang bilangan skalar atau bilangan yang berada di luar matriks tersebut adalah untuk soal A adalah 3 dan pada soal B adalah min setengah. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa cara mengalihkan matriks dengan bilangan skalar yaitu kita tinggal mengalihkan bilangan skalar atau bilangan di luar matriks tersebut dengan setiap anggota matriks atau elemen matriks. Nah, oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Berarti yang pertama itu 3 dikali A. Sehingga kita peroleh 3 kali. Nah, sobat semua salin dulu matriksnya. Anggotanya 2, 5, min 4, dan 8. Nah, cara mengalihkannya seperti yang sudah dijelaskan. Berarti sobat-sobat semua mengalihkan bilangan 3 dengan semua anggota pada matriks. Sehingga kita peroleh, kalikan ya, 3 dikali 2, berarti dapatnya 6. 3 dikali 5, berarti 15. Kemudian 3 dikali min 4, berarti min 12. Dan yang terakhir 3 dikali 8 adalah 24. Nah, jadi hasil matriks kita adalah 6, 15, min 12, dan 24. Oke, paham ya sobat? Nah, sekarang kita lihat contoh kedua, yaitu soal B. Pada soal B itu adalah min setengah kita kali dengan A. Berarti min setengah kita kali dengan matriks A kita adalah anggotanya 2, 5, min 4, dan 8. Nah, berarti sobat-sobat semua silahkan tinggal dikalikan min setengah dengan semua elemen pada matriks atau anggota matriks. Min setengah dikali 2, berarti jawabannya sudah pasti min 1. Min setengah dikali 5 berarti dapatnya negatif atau min 5/2. Selanjutnya min setengah dikali min 4. Nah, min ketemu min positif ya. Berarti setengah kali 4 adalah 2. Jadi positif 2. Dan yang terakhir min setengah dikali 8 adalah min 4.
Bagaimana sobat? Cukup mudah ya? Nah, mudah-mudahan sobat semua dapat memahami bagaimana cara mengalihkan matriks dengan sebuah bilangan atau skalar. Nah, berarti setelah kita melihat penjelasan dan contoh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jika diketahui sebuah bilangan atau skalar K dan kita akan mengalihkan dengan sebuah matriks dengan elemen atau anggota A, B, C, D, maka untuk hasil perkaliannya akan menjadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Dan ini berlaku untuk cara perkaliannya tersebut kepada semua matriks dengan ordo apapun. Jadi tidak bergantung kepada ordo 2 kali 2 saja. Oke, paham ya sobat? Yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks lainnya. Untuk perkalian dua buah matriks, maka kita lihat dulu bahwa ada syarat yang wajib dipenuhi. Syaratnya adalah bahwa banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, jika syarat tersebut dapat dipenuhi, maka tentu kita dapat menentukan hasil perkalian dari dua buah matriks. Dan jika tidak, maka kita tidak dapat menentukan hasil dari perkalian matriks yang akan kita kalikan. Lalu, bagaimana cara kita menentukan hasil perkalian dua buah matriks? Nah, caranya adalah dengan mengalihkan setiap elemen atau anggota matriks pada baris untuk matriks pertama dengan setiap elemen pada kolom untuk matriks kedua. Untuk memahami penjelasan tersebut, mari kita lihat contohnya berikut ini. Oke sobat, kita coba menyelesaikan perkalian matriks pada soal kedua ini. Diketahui sebuah matriks K dengan anggota min 5, 2, 1, 5, 4, min 1. Dan matriks L anggotanya 1, 3. Nah, tentukanlah matriks dari K dikali L. Sebelum kita menentukan hasil perkalian matriks K dan L, tentu saja akan lebih baik kita akan melihat apakah perkalian K dengan L akan memenuhi syarat. Nah, di mana syaratnya tersebut adalah kita tahu bahwa matriks K mempunyai ordonya adalah 3 dikali 2, karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2, jadi ordonya adalah 3 kali 2. Nah, sedangkan matriks L itu punya ordo barisnya ada 2, kolomnya ada 1, berarti 2 dikali 1. Nah, berdasarkan syaratnya tadi bahwa jika dua buah matriks dikalikan, maka banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi sobat harus melihat dulu apakah banyak kolom pada matriks K sama dengan banyak baris pada matriks L. Nah, cara melihatnya dari ordonya tadi. Nah, ordonya kita lihat. Kalau K itu matriksnya ordonya 3 kali 2. Berarti baris ada 3, kolom ada 2. Berarti kolomnya ada 2. Nah, nilainya harus sama dengan banyak baris pada matriks L. Nah, pada matriks L punya ordo 2 kali 1. Berarti baris ada 2, kolom ada 1. Berarti barisnya kita lingkari. Nah, sobat dapat lihat ya, ternyata yang kita lingkari itu sama-sama bernilai 2. Sehingga dapat diketahui atau disimpulkan bahwa banyak kolom pada matriks K sama dengan banyak baris pada matriks L.
Sehingga nantinya dia akan menghasilkan suatu matriks baru. Kita misalkan matriksnya M. Yang mana ordo dari matriks M itu adalah 3 dikali 1. Nah sobat, setelah kita menentukan ordo dari perkaliannya, jadi matriks K dapat kita kalikan dengan matriks L, sehingga akan menghasilkan sebuah matriks M, yang mana nanti hasilnya akan berordo 3 kali 1. Nah, sekarang kita akan mencoba mengalikannya. Ya. Berarti kita salin dulu matriks K. Min 5, 2, 1, 5, 4, min 1. Kita kali dengan matriks L yaitu 1, 3. Nah, berarti nanti kita akan mengalikan. Berdasarkan penjelasan tadi, cara mengalikannya adalah kita akan mengalihkan semua elemen yang berada pada baris untuk matriks pertama. Kita akan mengalihkan dengan semua elemen pada kolom untuk matriks kedua. Nah, cara mengalihkannya nanti sobat tinggal mengalihkan bilangan pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Kalau misalnya nanti ada ketiga, berarti ketiga dengan ketiga. Ada lagi keempat, keempat dengan keempat. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga hasil kalinya akan menjadi, berarti baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama, kolom pertama, kita kalikan dulu. Min 5 dikali 1. Berarti min 5 dikali 1. Nanti kita tambahkan dengan hasil kali kedua dengan kedua, yaitu 2 kali 3. 2 dikali 3. Oke, selanjutnya baris pertama dengan kolom kedua. Ternyata kolom kedua tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita stop tugas baris pertama. Kita lanjut dengan baris kedua. Tapi kalau misalnya ada kolom kedua, berarti baris pertama, kolom kedua. Maka posisinya akan berada juga nanti di baris pertama, kolom kedua untuk hasil perkaliannya. Nah, kebetulan karena matriks L hanya satu kolom, berarti tugas baris pertama selesai. Kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua, kolom pertama. Berarti pertama dengan pertama ditambah kedua dengan kedua. Berarti 1 kali 1 ditambah dengan 5 dikali 3. 5 kali 3. Dan yang terakhir baris ketiga kolom pertama. Jadi baris ketiga kolom pertama, maka hasil kalinya 4 dikali 1 ditambah min 1 kali 3. Kita tutup matriksnya sama dengan, sehingga hasil matriks M tadi ordonya adalah 3 kali 1. Kita harus membuat atau menemukan matriks 3 dikali 1, yaitu kita tinggal mengalihkan dan menjumlahkan ya. Min 5 kali 1 tambah 2 kali 3. Berarti min 5 tambah 6. Berarti hasilnya 1. Selanjutnya 1 kali 1 ditambah 5 kali 3. Berarti 1 ditambah 15. 1 ditambah 15 sudah pasti 16. Dan yang terakhir 4 dikali 1 ditambah min 1 kali 3. Berarti 4 ditambah min 3. Sudah pasti hasilnya 1. Oke sobat, jadi dapat kita lihat bahwa hasil perkalian K dengan L menghasilkan suatu matriks baru berordo 3 kali 1. Dan hasilnya adalah matriks dengan anggota atau elemen 1, min 1, 16, 1. Yang mana kita dapat ordonya adalah 3 baris, 1 kolom. Berarti sudah pasti benar matriks M dari hasil K kali L adalah 3 dikali 1. Jadi sobat harus paham betul bagaimana
cara menemukan hasil perkaliannya dan bagaimana cara menentukan hasil perkaliannya. Oke, untuk lebih pahamnya lagi kita simak contoh kedua. Oke sobat, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya dan ini masih dalam bentuk perkalian matriks dengan matriks lainnya. Nah, sebelum kita mau menentukan hasilnya, kita mau lihat dulu kira-kira hasil perkalian dari dua matriks tersebut itu memiliki ordonya berapa. Nah, berarti kita cek dulu. Matriks kita yang pertama anggotanya 2, 1, min 1, 0. Berarti 2 baris, 2 kolom. Sehingga disimpulkan ini yang pertama punya ordo 2 kali 2. Dan matriks kedua anggotanya 1, 2, 3, 0, 1, min 1 berarti punya ordo barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya 2 dikali 3. Oke, sekarang kita cek apakah kolom pada matriks pertama sama banyak dengan baris pada matriks kedua. Nah, banyak kolom pada matriks pertama ada 2. Berarti 2 ya, ini kolomnya. 2 kali 2 berarti 2 baris, 2 kolom. Sedangkan matriks kedua 2 baris, 3 kolom. Berarti barisnya ada 2. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, nanti kalau kita kalikan harus menghasilkan sebuah matriks dengan ordo 2 kali 3. Jadi sisanya ini ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Oke sobat, setelah kita menentukan ordo dari hasil perkalian matriks yang akan kita kalikan ini, maka selanjutnya akan kita tentukan hasil perkaliannya. Berarti kita catat dulu soalnya. Nah, kita akan mengalihkannya ya. Nah, cara mengalihkannya seperti yang sudah dijelaskan, berarti akan kita kalikan adalah elemen baris pada matriks pertama dikali dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi kalau pada matriks pertama setiap baris. Kalau pada matriks kedua kolom. Yang mana akan kita kalikan nanti elemen pertama dengan elemen pertama ditambah elemen kedua dengan kedua. Kalau ada lagi elemen ketiga dengan ketiga. Ada lagi 4 ke 4 dan seterusnya seperti itu ya sobat. Jangan sampai lupa. Nah, sehingga hasil kalinya adalah yang pertama dulu baris pertama kolom pertama. Jadi posisinya nanti pada hasil juga seperti itu ya. Dia berada pada baris pertama kolom pertama. Berarti di sini nanti posisinya. Berarti akan kita kalikan 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. 2 dikali 1 ditambah 1 kali 0. Kemudian kebetulan ini matriks kedua itu kan terdiri dari 3 kolom. Berarti nanti kita harus selesaikan sampai kolom ketiga. Nah, selanjutnya baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti kalau berdasarkan yang tadi kita letakkan dia di sini. Di baris pertama, kolom kedua. Berarti ini kan baris 1. Berarti ini kolom 1. Berarti ini kolom kedua. Dan posisinya masih di baris pertama. Berarti 2 kali 2 ditambah 1 dikali 1. Nah, sobat jangan lupa untuk menambah ya. Nah, ini kadang-kadang sering lupa ini menambahkan ini. Kemudian baris pertama kolom ketiga karena masih ada kolom berikutnya. Berarti 2 kali 3
ditambah 1 dikali min 2. Berarti nanti ditambah 1 kali min 2. Oke, berarti sudah selesai tugas baris pertama karena sudah sampai ke kolom ketiga. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Berarti setiap elemen baris nanti pada baris kedua kita kalikan ke setiap elemen kolom. Dengan catatan jangan lupa untuk menambah antar hasil perkalian elemennya. Oke, baris kedua kolom pertama berarti min 1 kali 1. Min 1 kali 1 ditambah 0 dikali 0. Oke, lanjut baris kedua kolom kedua. Berarti posisinya di baris kedua kolom kedua. Berarti di tengah-tengah ini. Berarti min 1 kali 2 ditambah 0 kali 1. Min 1 kali 2 ditambah 1 kali 0 dikali 1. Maaf, 0 dikali 1. Selanjutnya baris kedua kolom ketiga. Berarti min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 2. Min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 2. Oke, kita tutup matriksnya. Sekarang kita lihat hasil perkaliannya ya. 2 dikali 1 ditambah 1 kali 0. Berarti sudah pasti hasilnya 2. 2 dikali 2 ditambah 1 kali 1. Berarti 4 tambah 1 berarti 5. Selanjutnya 2 dikali 3 ditambah 1 kali min 2. Berarti 6 tambah min 2. 6 tambah min 2 berarti 4 ya. Sekarang pada baris kedua min 1 kali 1 itu min 1 ditambah 0 kali 0. Berarti tetap min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2 ditambah 0 kali 1. Berarti min 2. Dan yang terakhir min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 2. Berarti min 3. Nah, oke sobat, itu hasil perkalian dari matriks yang sudah kita kalikan pada soal ketiga ini. Berarti anggotanya adalah 2, 5, 4, min 1, min 2, min 3. Dimana sebelum kita menentukan tadi kita sudah cekkan ordonya bahwa ordo yang dihasilkan harus berbentuk 2 kali 3. Sehingga dapat dilihat ordo kita 2 kali 3 berarti terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, berarti tampak ya ordo kita sudah sesuai yaitu 2 kali 3. Oke sobat, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Dan berikut ini adalah kesimpulan dari proses perkalian matriks dengan matriks lainnya. Oke Sobat Faiza, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.